Dalam kehidupan ini banyak hal yang sebenarnya tidak menyenangkan hati kita sebagai cobaan dari Allah Ta'ala yang cenderung menimbulkan tekanan pada perasaan, ya, pikiran, kadang-kadang waktu dan tenaga. Nah, tentunya di situ ya terpulang kepada kita. Apakah kita punya kemampuan untuk memang dapat menahannya dan percaya kepada Allah, atau memang kita bangsa manusia yang tidak tahan sehingga cepat sekali mengeluh. Jangankan yang besar, yang kecil aja pun kadang mengeluh. Nah, inilah yang perlu kita pahami, ya, apalagi dalam kajian kemarin tentang sedih itu juga ada kaitannya di sini. Allah Ta'ala memberikan kepada kita ya contoh seperti digambarkan Nabi Ayub alaihi salam, ya, di dalam surat Shad ayat 44 itu diungkapkan, wa ayyuba iznada rabbahu anni massannya syaitan binusbi wa azab. Ya, Ayub dia mengadu kepada Allah Tuhannya, sesungguhnya setan menimpakan kepadaku penyakit dan ya siksaan. Namun karena dia sukses dan berhasil, Allah memujinya, ni'mal abdu innahu awwab. Adalah dia sebaik-baik hamba dan ya manusia yang sangat taat. Bagi kita ya tipe ini menjadi satu rujukan. Maka itu paling tidak ada satu hasil yang bisa kita dapat dari berbagai macam hal yang menimpa tadi, dari segi perasaan, pikiran, ya, tekanan bagi kita dalam berbagai macam hal secara fisik, ya, terutama. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Muslim dan Turmuzi, ya, dari sanad Abu Sa'id Al-Khudri, itu diungkapkan, an Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min syai'in yusibul abdal mu'mina min wasabin aw nasabin aw huznin aw alamin yuhimmuhu illa kaffarallahu ta'ala anhu min sayyi'atihi. Ya, rawahu Ahmad wa Muslim wa Turmuzi. Artinya ya tiada sekali sesuatu, ya, dari sebagian sesuatu, maka sebagian juga menerjemahkan tiada sedikit pun yusibul abdal mu'mina yang menimpa hamba yang beriman itu, ya, min wasobin, ya, dari ya lelah, au nasobin penyakit, au huznin kesedihan atau duka cita, au alamin yuhimmuhu atau penyakit ya yang menyusahkannya, illa kaffarallahu ta'ala anhu min sayiatihi, kecuali Allah Ta'ala menggugurkan daripadanya dari sayiatihi kesalahan-kesalahannya. Dari anhu itu ya kalau dilihat apa-apa yang menimpanya tadi, ya, Allah menggugurkan dari apa yang menimpakannya tadi. Apa yang digugurkan Allah? Min sayiatihi, dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Sebagian juga menerjemahkan mengampuni dosa-dosanya. Ini suatu sebetulnya fasilitas yang diberikan Allah untuk memberikan satu semangat. Hal seperti ini kan pada dasarnya bagi kita tidak bisa kita hindari, ya. Kita kadang lelah menghadapi hidup, lelah sekali rasanya perasaan ini berbuat, tapi belum juga ada hasil. Nah, ini kan cenderung ya membuat kita mengeluh, kadang mengutuki, percuma saya sudah bikin, sudah begini, kenapa juga katanya begini, inilah kadang-kadang kita bilang.
Ya, kan kita tahu Allah tuh Al-Qabid wal Basid. Dia menyempitkan dan melapangkan. Dia tahu kapan perlu dilapangkan. Dia coba dulu ya seberapa tahan ini disempitkan. Inilah yang sebetulnya ya bagi kita sinkron yang kita telaah setiap hari ini itu memberikan satu masukan. Jadi kembalikan kepada Allah. Ya, apalagi kita tahu fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kelapangan. Nah, inilah hal-hal yang makanya dikatakan mukminal ya abdal mukmina, hamba yang beriman. Namanya hamba itu orang yang tunduk kepada ketentuan Allah. Beriman, dia percaya. Orangnya tunduk dan percaya, makanya bisa tahan. Jadi hamba ini nggak sekedar artinya saja sebetulnya. Kalau kita mau memahami lebih jauh, ya hamba itu kan orang yang sudah memang ya layak untuk disandang, ya. Karena makanya kita ya maaf nggak bisa ngomong saya ini hamba Allah, tapi bertingkah juga jadi orang, nggak bisa. Ya, hamba itu jelas. Sampai kan Allah memberikan satu suatu pernyataan yang pasti dalam Quran itu kan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia katakan hamba, kenapa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika dia punya jiwa yang tenang dengan keimanan, keyakinan, ketaatannya, tenanglah dia, apalagi dia ridho, ya, maka masuklah dalam kelompok hambaku. Jadi ciri-ciri ini yang perlu. Wajar kalau orang seperti ini Allah ampuni, karena memang itu tadi tahu dia kembalikan langsung, dia kembalikan pada Allah. Ya, ketika dia lelah berbuat, dia lelah kadang beribadah, lelah kadang dalam berbuat kebaikan, sepertinya kok macam ya tidak nampak. Bukan tidak nampak, Allah tahu persis ya untuk menunggu, bahasa kita timingnya itu kan, momennya, waktunya itu yang layak. Ketika dia kuat, dia sabar, baru dikasih, akhirnya dia tidak lupa diri. Kita ini kadang tidak, ya, mau cepat dikasih, lupa diri, ya, merasa sudah apa sekali. Nah inilah ya hal-hal yang perlu dipahami. Jadi kenapa dikatakan hamba yang beriman? Karena mereka memang siap menerima apa, lelah dalam menjalani hidup pada sisi kebaikan itu pasti ada ya guna manfaat yang dia dapat. Au nasobin, sakit, namanya sakit tuh nggak enak, bisa lama bisa cepat, sedikit aja pun sakit nggak nyaman, itulah masalahnya. Ya, kitanya nggak usah jauh, ya syukur lubang hidung kita ini dua, kalau sempat satu aja kita kan. Tengok orang pilek, itu pasti satu yang mampet. Tapi itu nggak nyaman, karena yang nyaman tuh dua-dua dia, ya, karena paru-paru kita dua, di dalam dada kita ini lubangnya dua, hidung ini enak dia. Begitu pilek satu mampet, itu aja pun nggak nyaman kita, cobalah. Apalagi sakit nanti yang ada juga yang menyusahkan. Nah, apapun sakit, ya meriang sedikit nggak enak, ya pening sedikit nggak enak. Nah ini kan jelas bagi kita, kalau kita memahami hadis ini, insya Allah. Ya, itu yang diperlukan sebetulnya sikap mental kita. Au huznin, atau kesedihan, duka cita. Nah kita bicara semalam pagi ya, Rabu pagi itu ya bagaimana duka cita yang benar itu, ya, yang baik itu dapat kita bilang apa, memberikan satu kebaikan. Ya, kesedihan kita kadang juga melihat umat ini, melihat bangsa ini, melihat hal-hal kadang-kadang keluarga yang sudah lelah kita mengasih tahunya. Tapi sedihnya itu bukan berarti sedih itu kita putus asa dan down, ya, tidak begitu. Ya sedih bagaimana supaya dia bisa baik. Tapi kita tidak sedih itu serta-merta buat udahlah, ya memang apalagi mau dibilang, nah tidak begitu dia, ya. Nah kemudian apa? Au alamin yuhimmuhu, atau sakit yang menyusahkannya itu. Ini yang kadang sakit kronis menahun, kursi roda saja, atau tergeletak saja di tempat tidur, nggak bisa apa-apa, atau apa kita bilang, ya nggak sembuh-sembuh. Nah ini kan peluang sama dia sebenarnya. Apa yang terjadi ketika mereka mampu ya sebagai hamba yang beriman menahankan dari sisi yang Allah timpakan ini? Maka Rasul mengatakan illa kaffarallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala mengkafaroh,
ya menggugurkan, menebus tebusan dari sikap mereka itu adalah ya anhu saymin sayiatihi, daripada cobaan yang mereka bisa mensikapinya, maka Allah tebus salah-salah yang dia bikin, maka digugurkan dia. Nah ini kan untung kita bilang ya, sampai ada yang sampai matinya sakit terus, tak dia mengeluh, senyum-senyum, dia ada tenang aja dia, ya berobat, habis itu apa ya, bukan malah ngambil jalan pintas, lompat dari rumah sakit, mati ya, lama kali pun sakit nih. Udahlah daripada menderita, dia dipikirkannya badannya, tapi dia tidak pikirkan akibat risiko dari hal tersebut. Nah, ini ya, jadi kadang-kadang orang ketika dia mengeluh ya ada timbul yang negatif ya, artinya apa? Kalau salah. Nah, makanya semalam kita kaji dalam masalah sedih itu, ketika Rabi'ah ditanya ya, kalau kau punya sedih kau nggak akan mengeluh, artinya apa? Nilai optimis ya, perbuatan terus berlangsung dan berjalan dalam kehidupan, tidak mengurangi ya. Makanya wajar kalau Allah mengampuni. Kenapa? Ternyata dia orangnya tidak lemah, karena mengeluh ini akan lemah. Kita kalau udah mengeluh pasti lemah ya, apalagi tidak ada jalan keluar. Saya nih susah kali, kayak mana lah ini ya, ya memang kayak gitu kata orang, udah habislah ya. Aturnya kan ada yang memberikan semangat ya, saya ini sakit, saya nggak sembuh-sembuh, gimana lah nih ya, rasanya harta pun udah separuh habis, nggak apa-apa kek, nggak apa-apa nek, atau wak ya apa saja, sabar aja lah ya, jangan mengeluh, ingat Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan lah ya, sepanjang ini wak rasakan, nenek rasakan, mudah-mudahan Allah ya, dibilang Nabi itu gugur dosanya, kan enak kan itu kan, sadar ya dulu memang banyak salah, akan enak deh ya. Jadi jangan malah ya orang-orang yang kita gara-gara mengeluh, apalagi memberikan statement yang kadang-kadang negatif kan itu ya, iya memang penyakitnya nggak pernah sembuh, capek wak kan, itulah makanya. Nah jangan sampai begitu, tapi pada dasarnya ya bagaimana kita bisa mensikapi ini, itulah bahwa hidup jelas. Ketika kita berhasil, wajar kita bilang, walaupun kita tidak setara dengan Nabi Ayub, paling tidak kita bisa lihat ya, nikmal abdu innahu awwab. Ayub kalau ditanya lelah itu ya, kalau mungkin kita diletakkanlah sebagai Nabi Ayub, itu lelahnya luar biasa ya, anak mati, harta habis, badan sakit, beruntun. Nah, itu kan melelahkan, itu melelahkan, terbebani ya, tak tentu kapan mau sembuh. Itu susah kita bilang kalau seperti itu ya, tidak kita mampu mensikapi seperti ini. Padahal di balik itu jelas ya, makanya Imran bin Husain itu 30 tahun ya, sakit perutnya itu sampai membesar ya, bahkan susah buang air ya, tapi dia tenang, dia sabar sampai matinya itu. Kenapa dia tahu? Kenapa dia bisa tenang? Dia tahu ya, nilai-nilai seperti ini. Inilah yang perlu bagi kita ya, bahwa sedikit dari sakit, dari lelah, dari kesedihan, dari penyakit yang menyusahkan itu jelas ya membebani, tapi Rasulullah menyuruh ya, kalau memang ingin dapat tahan, jadilah hamba yang beriman ya, bersabarlah di situ, dan insya Allah ya, perkara sembuh atau tidak sembuh, selesai atau tidaknya ke depan itu ya, ketika kita tidak mengeluh ya, Rasul memberikan satu ya jaminan dari Allah Ta'ala bahwa Allah menggugurkan salah dan dosanya. Saya kira demikian, wallahu alam.